madrasahku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita berjumpa di podcast MTSN 1 Langkat. Tentu dalam pagi hari ini kita akan membahas tentang perjalanan sejarah berdirinya MTSN 1 Langkat dari sejak tahun 1979 dan perkembangannya sampai hari ini. Dan tentunya dalam hal ini kita telah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama tokoh pendidik dan yang kedua adalah daripada siswa ataupun orang tua siswa, dan hari ini sudah menjadi alumni daripada MTSN 1 Langkat. Dan narasumber kita yang pertama yaitu orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yasin. Selamat datang, Pak. Kemudian yang kedua adalah Bapak Syafruddin MA selaku mantan siswa MTSN 1 Langkat yang hari ini juga menjadi tokoh pendidik di Kabupaten Langkat. Baik, kepada Bapak berdua kita akan berbincang-bincang, sharing. Tentunya yang pertama kita bersilaturahim hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita. Dan yang kedua kita akan berbincang-bincang nanti tentang perjalanan sejarah MTSN 1 Langkat. Baik, Pak pemirsa yang kami muliakan, kita sharing dulu kepada materi yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yasin. Begini Pak, kami tentunya sebagai generasi muda hari ini yang alhamdulillah sudah sedikit atau banyak ikut berkontribusi untuk perlahan memajukan MTSN 1 Langkat hingga sampai saat ini. Jadi kami tentunya yang muda-muda ini ingin mengetahui perjalanan sejarah sejak awal sampai hari ini. Kepada Bapak, mohon kiranya dapat menjelaskan tentang sejarah dari MTSN 1 Langkat. Kepada Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami menyampaikan terima kasih dan rasa bersyukur kepada guru-guru yang ada saat ini dan para alumni yang hadir saat ini, karena kita akan melihat bagaimana cikal bakal kelahiran Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Langkat. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa usia MTSN Tanjung Pura 1 ini sekarang sudah berusia 47 tahun. 47 tahun yang lalu kami sudah berada di sana. Pada saat itu kami mendapat tugas dari negara sebagai pendidik di lembaga pendidikan agama kita di PGA Putri. Pada tahun 79, di sekitar bulan 3 saya sudah hadir di PGA Putri Tanjung Pura. Yang saat itu Sanawiyah negeri ini belum ada wujudnya. Berjalan setelah habis tahun ajaran, barulah keluar SK Menteri yang memberikan legitimasi berdirinya Sanawiyah. Dan PGA yang ada pada saat itu, PGA Putri Tanjung Pura yang ada pada saat itu, terdiri dari 6 kelas. Jadi kelas 1, 2, 3 itu dijadikan Sanawiyah, 4, 5, 6 itu dijadikan PGA. Tidak ada lagi PGA Putri, SK Menteri Agama nomor 16. Di situ kami guru-guru yang berada di PGA Putri Tanjung Pura saat itu dipecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang mengajar di Sanawiyah, satu kelompok yang mengajar di Aliyah. Lebih kurang 8 orang kami saat itu berada di Sanawiyah. Dan pada saat itu belum ada kepala sekolah. Jadi Sanawiyah sudah ada lembaga tapi pimpinannya belum ada. Beberapa waktu setelah itu lahirlah pimpinan kita yang pertama, kepala kita yang pertama, Bapak Abdurrahman BE. Dialah menjadi kepala yang pertama dari tahun 79. Berjalanlah Sanawiyah. Saat dalam perjalanan itu kita mencari lapak tempat di mana harusnya. Saat itu kita berkonsultasi juga, artinya pimpinan berkonsultasi dengan SPYN yang dibubarkan menjadi MAN.
Man 1 Tanjung Pura. Berkonsultasi, akhirnya di Jalan Pekubuan inilah kita mendapat lahan untuk pembangunan Senawiah. Saat itu kita masih menumpang di PGA Putri. Tahun 1982 kita mendapat bangunan 3 lokal di Kubuan ini, dan Man juga mendapat bangunan 3 lokal. Itulah cikal bakal gedung yang ada di Senawiah ini. Jadi berjalan dari tahun 79 sampai 82 kita terus masih menumpang di PGA Putri. Itulah perjalanan. Pada akhirnya tahun 82 kita mulai menempati di lokasi yang ada sekarang di 3 lokal. Jadi saya pada saat itu menjadi wakil kepala, tugasnya memang berat, harus mengayomi masyarakat, mengayomi siswa, mengayomi lokasi itu cukup jauh dari sekarang namanya Man 1, harus Man 2, harus kita mengontrol ke Senawiah. Itulah pekerjaan terus menerus, tapi pada akhirnya pemerintah kita terus berjuang, terwujudlah Senawiah sampai sekarang. Dari 47 tahun itu saya memang diangkat menjadi kepala di sini di tahun 1994 terus berjuang akhirnya kita dapat melihat hasil alumni anak-anak Senawiah itu sudah banyak yang berperan di tengah-tengah masyarakat. Dalam perjalanan di tahun 99 saya ingin bagaimana Senawiah ini bisa berkembang. Pada akhirnya negara memindahkan saya menjadi kepala seksi MTS MA di bidang lembaga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 99 saya tidak lagi aktif di Senawiah karena sudah pindah tugas. Tapi yang jelas Senawiah ini kita melihat perkembangan sekarang ini memang luar biasa kemajuan capaian. Tapi ada satu sisi yang perlu kita sampaikan, bahwa walaupun kami saat itu guru kami minim, tapi kami bisa mengangkat guru-guru honor. Kerjasama antara guru dengan kepala itu berkolaborasinya luar biasa, sehingga Senawiah mendapat kepercayaan dari masyarakat, mendapat kepercayaan dari pemerintah setempat, dan kita juga mendapat kepercayaan dari Kementerian Departemen Agama pada saat itu. Akhirnya bantuan terus datang. Inilah wujud dari Senawiah yang dulu sampai sekarang berumur sudah 40 tahun. Ini sekadar sejarah pertama. Kemudian guru-guru yang utama nih Pak, perintisnya kira-kira berapa orang nih? Perintis pertama kami, SK pertama itu ada 3 orang. 3 orang ya. Saya sendiri, Yasin, yang kedua Pak Khairuddin almarhum, yang ketiga Ibu Nur Dailani. Inilah SK pertama yang wujud. Baru nanti bergabung dengan PGA. Padahal kami mendapat SK 3 orang ini ke Senawiah, tapi nggak ada lembaganya. Yang ada PGA. Terpaksa kami mengajar PGA dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah tahun 79 di bulan 12 terjadilah pemecahan. Sejarah. Jadi pergantian antara PGA Putri dengan PGA, separuh ke MTSN, separuh ke PGA. Jadi siswanya dipecah menjadi 2. Berarti Sanawiyah, siswa madrasah Sanawiyah ini awalnya di PGA ya Pak? PGA Putri. Oh, PGA Putri. Kelas 1, 2, 3. Berapa tahun kira Pak selang waktu dari PGA ini pindah kemari? Ada 1 tahun? Lebih, tahun 79, tahun 82 kita baru dapat bangunan. Di tahun 82 kita masih menumpang di PGA. Menumpang, menunggu pembangunan. Tapi kita sudah menggeser anak-anak kemari. Itulah beratnya dulu. Karena itulah perjuangan dulu. Maka saat itu Pak Abdurrahman almarhum memberikan kepercayaan kepada saya sebagai wakil yang pertama. Harus bisa Anda menyelesaikan tugas ini di 2 tempat. Harus di PGA Putri, harus di Kubuan. Inilah kerjaan. Sehingga saya kadang-kadang tidur pun tinggal di sini untuk memikirkan bagaimana Senawiah ini bisa berkembang. Berarti perjuangan juga di 2 tempat,
dengan guru yang minim. Iya, Kemudian animo masyarakat untuk Luar biasa. pendirian ini gimana Pak? luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Memang Senawiyah ini menjadi idola dari masyarakat. Pertama yang di tahun-tahun pertama itu karena kami mendidik anak-anak PGA Putri. Iya. Tapi setelah tahun 79 berakhir di ujung sudah terjadi pergantian lembaga. Terjadi pergantian lembaga, masyarakat tidak ada yang protes karena ini merupakan kebijakan dari Kementerian Agama. Kebijakan dari Departemen Agama saat itu berjalan terus. Di tahun 79-80 itu alumni pertama Senawiyah hadir. Itulah alumni. Jadi ketika madrasah MTSN Tanjung Pura dulu Pak ya namanya berdiri, tentu kan animo masyarakat sangat luar biasa untuk kemari, walaupun dengan kondisi yang sangat minim dan sederhana, tentu itu menjadi kebanggaan kita di khususnya Tanjung Pura. Namun kan dengan berjalannya waktu, madrasah-madrasah swasta juga kan ada ini Pak, yang pelan-pelan tapi pasti dia akan menjadi mitra di MTSN Tanjung Pura waktu itu. Kira-kira madrasah swasta di mana yang paling tua nih Pak? Yang setelah Sanawiyah ini ada, misalnya di Besitang atau di Borok gitu Pak? Jadi kalau madrasah mitra, yaitu kita sebut dulu madrasah swasta, yang pertama kali hadir itu adalah Jamaiyah Mahmudiyah. Oh ya, Tanjung Pura. Jamaiyah Mahmudiyah, termasuk di Besilang, MTS Babu Salam. Ya. Di Stabat ada Khalidiyah. Ya. Itulah antara lain yang tertua. Baru nanti kita berayun sampai ke Binjai. Ya. Binjai itu ada 4. Ada 4. Pertama Al-Wasiyah Tanjung Kota. Yang kedua Islahiyah di Mesir Raya sekarang itu. Yang ketiga adanya MTS Aisyah. Inilah dulu cikal bakalnya sebagai pendamping MTSN Tanjung Pura. MTSN Tanjung Pura. Karena MTSN Tanjung Pura saat itu ditetapkan oleh Kementerian Agama menjadi pusat rayon yang membina 2 daerah, Langkat dan Binjai. Berarti kan kemudian Pak dari segi pembelajaran kurikulum ini kan berkembang terus nih Pak. Ya. Nah, di awal ini kita pakai menggunakan kurikulum yang tahun 79. 79 benar. Ini ada ada CBSA Ya. kan itu aja juga kemarin tuh Pak. Kemudian terus berkembang sampai hari ini. Jadi madrasah MT1 Langkat ini yang sekarang dulu namanya MT Tanjung Pura. Jadi ini perkembangan kurikulum kita ikuti terus ini Pak. Jadi perkembangannya tentang apa itu bagaimana Pak kira-kira? Perkembangan CBSA itu dimulai tahun 90-an. Pada saat Pak Alias tahun 80-an. Pada saat Pak Alias menjadi kepala, itu baru masuk tahun 85 kalau tidak salah saya, baru diterapkan kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif, yang ini berorientasi kepada pemerintah Inggris. Jadi yang kebetulan tidak ada dari Kementerian Agama yang dikirim, tapi dari Depdikbud saat itu sudah ada yang dikirim ke Inggris. Jadi kita berkolaborasi pada saat itu dengan Depdikbud, bagaimana penerapan CBSA ini di madrasah. Akhirnya Senawiyah Tanjung Pura terpilih sekolah yang terbaik dalam pengembangan CBSA. Dan saat itu saya di tahun 92 kalau tidak salah mengikuti satu pelatihan wakil kepala menjadi kepala yang terbaik di Indonesia. Saya termasuk salah satu. Alhamdulillah. Waktu menjabat kepala di sini 94, saya mengikuti tes dan saya terpilih menjadi kepala terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah. Itu perjalanan ketika menjadi kepala madrasah. Oh ya. Kemudian Pak, jadi kurikulum kita ikut terus perkembangan dari pemerintah yang diberikan oleh departemen waktu itu kan. Ya. Kemudian
kira-kira trik-trik apa yang dilakukan saat itu sehingga siswa-siswa ini yang saat ini ada yang berhasil jadi profesor segala macam, dan ini tentu ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh para pendidik saat itu. Jadi kira-kira dia triknya ataupun tipnya apa itu Pak kira-kira? Kalau trik itu memang Pak Rahman ini kami akui sebagai kepala yang penuh dedikasi yang luar biasa dan mampu mengumpulkan semua guru berkolaborasi, baik yang guru negeri maupun guru swasta. Pada saat itu guru-guru swasta yang kita ambil itu dari SMP 1, SMP 2 kita tampung menjadi guru di samping itu banyak juga guru-guru honor yang kita pakai. Inilah kekuatan Sanawiyah saat ini. Kalau kita lihat, kita tidak punya kekuatan, tapi kepala mempunyai manajemen yang luar biasa. Itulah Pak. Walaupun kami pada saat itu karena dia marah, kita tenang melihat, begitulah perjuangan mendirikan Sanawiyah ini. Yang pada akhirnya dengan kolaborasi pemikiran yang baik, kami membangun pemikiran bagaimana Sanawiyah ini ke depan lebih baik. Terjadilah kerjasama yang terbaik antara guru dengan kepala, termasuk dulu namanya BP3, dan kami akhirnya mampu mendesain siswa-siswa ini apa yang diinginkan oleh masyarakat dan negara itu sendiri. Sehingga kami melihat Sanawiyah ini berkembang terus dengan baik. Tidak ada kita membuat masalah di dunia. Setahu saya sampai saya keluar tahun 99 tidak ada masalah. Tak pernah terjadi percekcokan antara guru dengan guru, percekcokan antara guru dengan kepala, tidak. Semua memang sudah mengikuti aturan yang diinginkan karena kita ingin bagaimana membangun dan membina Sanawiyah. Jadi terakhir Pak, harapan Bapak sebagai sesepuh kami, orang tua kami yang sampai hari ini masih bisa bersama kita, dan tentunya dengan izin Allah, dengan kesehatan kita. Jadi harapan Bapak ke depannya apa untuk kita MTSN Satu Langkat? Harapan kami ke depan, bagaimana kinerja dari kepala dan perangkatnya, termasuk guru, termasuk tenaga administrasi, bisa sinergi. Tidak ada yang tidak bisa sinergi kalau memang dipimpin oleh kepala yang mampu mengayominya. Itu antara lain. Sesudah itu bagaimana guru dalam proses pembelajaran ini, apalagi sekarang kita harus menggunakan digital, harus mampu semua guru menggunakan teknologi. Yakinlah kita bahwa dengan menggunakan teknologi pendidikan, itu insya Allah pendidikan itu akan terpandang. Dengan terpandangnya lembaga kita ini, MTSN ini akan menjadi idola. Baik idola masyarakat, idola negara. Itulah harapan kita. Bahkan kalau bisa bagaimana juga menjadi idola dari dunia internasional di lembaga pendidikan MTSN. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Insya Allah bisa. Terima kasih Pak tentang apanya yang kita sampaikan tadi. Kita sekarang ke pembahasan kedua kepada Pak Saifuddin MA. Beliau juga seorang pendidik, guru di MAN Satu Langkat. Izin Pak, kira-kira kami ingin mengetahui perjalanan Bapak dari sejak menjadi seorang siswa, menjadi seorang pendidik di MTSN Satu Langkat ini, walaupun dulu namanya MTSN Tanjung Pura, sekarang sudah berubah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini ingin saya bercerita sedikit selaku alumni MTSN Satu Langkat yang tamat tahun 1993. Bapak Dr. Anus Haji Muhammad Yasin ini adalah salah satu di antara guru saya yang mengajar mata pelajaran Pancasila sejak kelas 1 sampai kelas 3. Jadi saya masuk di MTSN Satu Langkat ini tahun 1991. Waktu itu
kita diterima di MTSN Satu Langkat menjadi siswa. Belajar 3 tahun di MTSN Satu Langkat ini penuh dengan kebahagiaan karena kita mendapatkan ilmu dari guru-guru yang memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mengapa saya bilang seperti itu? Pada waktu itu di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andus Ilyas Lubis dan Bapak dan Ibu guru yang punya kemampuan luar biasa mendidik, melatih, dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada kami, sehingga banyaklah alumni-alumni yang tamat dari MTSN 1 Tanjung Pura pada saat itu melanjut ke Madrasah Aliyah program unggulan Kementerian Agama. Pada waktu itu saya memang mendapat kesempatan untuk bersaing masuk ke Madrasah Aliyah program khusus yang dibuka di Man 2 Model Medan tahun 1993. Sebelumnya siswa MTSN Tanjung Pura ini masuk ke Madrasah Aliyah program khusus yang ada di Banda Aceh. Sebelumnya masuk ke Madrasah Aliyah program khusus yang ada di Bukit Tinggi. Tapi setelah tahun 93 dibuka Madrasah Aliyah program khusus di Man 2 Model Medan, maka sejak itu MTSN Satu Langkat yang pada waktu itu MTSN Tanjung Pura mengirim siswanya untuk ikut seleksi menjadi siswa di MTSN di MAPK Man 2 Model Medan. Alhamdulillah saya waktu itu lulus seleksinya di kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara. Itu semua karena berkat luar biasanya Bapak dan Ibu guru yang pada saat itu memberikan ilmu pengetahuan kepada kami sehingga kita bisa menjadi siswa pilihan untuk dididik di Madrasah Aliyah program khusus Man 2 Model Medan. Perjalanan sejarah sejak jadi siswa di MTSN MTSN Tanjung Pura yang pada saat itu yang hari ini berubah menjadi MTSN Satu Langkat, dan hari ini saya sudah bertugas sebagai guru sejak tahun 2002. Sampai hari ini. Tahun 2002 sudah bertugas menjadi guru dan ditugaskan di Man 1 Langkat. Dan alhamdulillah hari ini juga saya sudah menyekolahkan anak di sini 2. Iya. Yang besar sekarang sudah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan yang kedua hari ini tamat dari MTSN Satu Langkat. Itu adalah bukti kepercayaan saya sebagai alumni dan hari ini berstatus sebagai orang tua siswa terhadap MTSN Satu Langkat. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Yasin tadi, bahwa MTSN Tanjung Pura sejak berdiri sudah berusia 47 tahun. Sampai hari ini animo masyarakat itu sangat luar biasa mendaftarkan siswanya, mendaftarkan anaknya untuk diterima di MTSN Satu Langkat. Itu bukti bahwa MTSN Satu Langkat ini memang memiliki kepercayaan dari masyarakat dikarenakan gurunya dan staf yang ada di MTSN Satu Langkat ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, bisa membuat anak-anak memiliki ilmu dan prestasi-prestasi yang terbaik. Pengalaman saya secara pribadi, anak saya yang saya sekolah di MTSN Satu Langkat ini banyak meraih prestasi, Pak. Mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Dan alhamdulillah hari ini beliau masuk 10 besar tingkat nasional untuk pidato bahasa Inggris. Dan insya Allah tanggal 8 nanti mereka akan bersaing 10 besar untuk tingkat nasional. Itu semua karena pendidikan dan pembelajaran yang beliau terima di madrasah ini. Jadi wajar kalau kita yakin dan percaya bahwa MTSN Satu Langkat yang usianya 47 tahun ini bisa melahirkan orang-orang hebat. Dan itu sudah dibuktikan oleh MTSN Satu Langkat. Amin. Sampai
ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang bertugas di tentara, di kepolisian, bahkan di jajaran pemerintahan, di Kementerian Agama, terutama di Kementerian Agama. Itu semua karena memang kemampuan guru yang sangat luar biasa serta kerjasama yang baik, kolaborasi antara kepala madrasah dengan bapaknya. Jadi Pak, harapan Bapak sebagai orang tua sekaligus alumni untuk MCN Satu Langkat ini kira-kira ke depan harus bagaimana dan trik-trik apa, tips apa yang harus dilakukan bagi kami, bagi guru, kepala madrasah dan tata usaha kira. Ya. Harapan saya ada tiga. Ada tiga prinsip yang harus kita tanamkan di madrasah ini. Prinsip yang pertama itu adalah kalau kita tidak pernah mengupayakan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan. Jadi segala sesuatunya harus kita usahakan. Segala upaya harus kita upayakan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi mendidik, mengajar, melatih anak-anak itu memang tugas kita. Dan kalau itu kita usahakan secara maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari anak-anak kita itu. Yang kedua, prinsip yang harus kita jalankan adalah kita harus berani melangkah. Karena kalau kita tidak berani melangkah, kita akan berada di tempat yang sama selamanya. Kalau kita lihat perjalanan karir dari Pak Haji Muhammad Yasin, karena beliau berani melangkah, maka beliau tidak berada di tempat yang sama selamanya. Dari karir itu menjadi bukti bahwa tenaga-tenaga pendidik di MTSN Satu Langkat ini cukup profesional sehingga dipercaya untuk menjabat di berbagai lini yang ada di pemerintahan, terutama di Kementerian Agama. Dan anak-anak kita harapkan seperti itu. Dia harus berani melangkah untuk bisa meraih cita-cita dan masa depannya. Yang ketiga, kita jangan malu-malu bertanya. Karena kalau kita malu bertanya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Itulah tiga prinsip yang harus kita tanamkan agar MTSN Satu Langkat ini harapan kita bisa menjadi lebih baik, madrasah yang bermutu, mendunia dan disegani di masyarakat sehingga masyarakat percaya memasukkan anaknya untuk belajar di MTSN Satu Langkat. Baik, terima kasih. Ya, izin Bapak karena waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Yasin, kepada Pak Saifuddin yang hari ini telah berkunjung di podcast MTSN Satu Langkat. Tentunya banyak hal yang sudah kami dapatkan dan mudah-mudahan ini menjadi panduan, menjadi cemeti dan menjadi semangat kami, spirit ke depan untuk lebih memajukan MTSN Satu Langkat. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan mendapat keberkahan, menjadi amal jariah bagi kita. Mungkin terima kasih. Izin Pak, terima kasih banyak kepada yang sudah berhadir hari ini. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Baik, pemirsa, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita di podcast yang bersama hari ini bersama dua narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan menjadi spirit bagi MTSN Satu Langkat untuk maju ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Sumarno Esaki sebagai host. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN Satu Langkat, madrasahku yang